Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santi Triani. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat agar bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh matematika hari ini. Maka siapkan buku dan pensil kalian, kita belajar bersama. Di video kali ini kita masih membahas bilangan berpangkat dan bentuk akar. Maka dari itu peta konsep yang kita pakai masih sama dengan part pertama, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan berpangkat bulat positif, dan hari ini kita akan membahas bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat bulat negatif. Namun sebelum masuk ke materi ini, yang akan kita bahas pertama kali adalah ini, sifat bilangan berpangkat. Lalu masuk ke bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat bulat negatif. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian akan bisa 1. Mengidentifikasi sifat-sifat perpangkatan. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat perpangkatan. 3. Mengidentifikasi dan menentukan hasil bilangan berpangkat bulat positif, bilangan berpangkat bulat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Terakhir, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Nah, di pembahasan pertama yang akan kita pelajari adalah sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Ibu mengkategorikannya menjadi 2 agar mudah dipahami. Kategori pertama untuk basis atau bilangan pokoknya yang sama, dan kategori kedua untuk basis atau bilangan pokoknya yang berbeda. Sifat pertama yaitu sifat perkalian bilangan berpangkat. Misal, ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M ditambah N. Mana basisnya? Ini basisnya. Huruf A dan huruf A sama, jadi ini basisnya sama, tandanya dikali, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Kita langsung masuk ke contoh. Ibu punya 2 pangkat 2, berarti basisnya yang ini, 2 dikali 2 pangkat 3, basisnya juga 2 sama ya, maka kita mengerjakannya hanya tinggal 2 pangkatnya ditambah 2 ditambah 3, hasilnya 2 pangkat 5. Di mana 2 pangkat 5 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya ada 5 ya, awas bukan 2 dikali 5. Hasilnya adalah 32. Kita lanjutkan ke sifat yang kedua, yaitu sifat pembagian bilangan berpangkat. Misal, ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini basisnya sama ya. Ini basisnya A, ini juga A. Maka cara mengerjakannya adalah seperti ini. A basisnya ditulis lagi, kemudian pangkatnya tinggal dikurangi. M dikurangi N. Oke, kita langsung ke contoh. Misal, ibu punya seperti ini. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Ini basisnya sama ya, basisnya angka 2. Jadi mengerjakannya tinggal 2 pangkat 5 dikurangi 3. Jadi pangkatnya tinggal dikurangi, sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berarti 2-nya ada 2. 2 dikali 2 hasilnya 4.
Itu dia sifat perkalian dan sifat pembagian pada bilangan berpangkat dengan basis atau bilangan pokok yang sama. Sekarang kita masuk ke bilangan berpangkat dengan basis atau bilangan pokok yang berbeda. Sebetulnya sifatnya sama. Yang pertama ada sifat perkalian bilangan berpangkat. Misal ada seperti ini. A kali B pangkat M. Lihat ya. Yang depan basisnya A, kemudian yang belakang basisnya B. Jadi berbeda. Kalau yang ini sama, antara depan dan belakang basisnya sama, yaitu huruf A. Kalau yang ini berbeda. Ingat kembali di video part pertama, kalau misalkan ada tanda kurung seperti ini, artinya pangkat yang ada di luar berlaku untuk semua yang ada di dalam. Maka A-nya pangkat M dikali B-nya juga pangkat M. Kita masuk ke contoh soal. Misal ibu punya contoh seperti ini. 2 dikali 3 pangkat 2. Ingat sekali lagi, karena ada tanda kurung seperti ini, artinya pangkat 2 ini berlaku untuk basis 2. Pangkat 2 ini juga berlaku untuk basis 3. Jadi cara mengerjakannya seperti ini. Nah, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi hasilnya seperti ini. 4 dari mana? 4 itu dari 2 pangkat 2. Kemudian 9 dari 3 pangkat 2. 4 kali 9 hasilnya 36. Kita masuk sifat yang kedua, yaitu sifat pembagian bilangan berpangkat. Misal ada seperti ini. A dibagi B pangkat M. Yang atas basisnya A, yang bawah basisnya B. Berbeda ya. Kalau yang ini antara atas dan bawah dia basisnya sama, yaitu huruf A. Kalau yang ini berbeda. Ingat sekali lagi, ibu ulangi terus menerus agar hafal. Ketika ada tanda kurung seperti ini, artinya pangkat yang ada di luar berlaku untuk semua yang ada di dalam. Dengan kata lain, A-nya pangkat M, B-nya juga pangkat M. Kita langsung ke contoh. Nah, misal ibu punya seperti ini. 3 per 2 pangkat 2. Artinya 3-nya pangkat 2, 2-nya juga pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4. Jadi hasilnya 9 per 4. Mau kita sederhanakan ke bentuk pecahan campuran? Silahkan. Jadi hasilnya 2, 1 per 4. Oke. Dari semua bahasan sifat ini kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, jika 2 buah atau lebih bilangan berpangkat dengan basis yang sama dikalikan, maka sama halnya dengan menjumlahkan pangkatnya. Jadi seperti ini. Kalau basisnya sama, kemudian tandanya dikali, kita hanya tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Kesimpulan yang kedua, jika 2 buah atau lebih bilangan berpangkat dengan basis yang sama dibagi, maka sama halnya dengan mengurangi pangkatnya. Yang ini basisnya sama, kemudian tandanya dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Dan kesimpulan yang ketiga, jika 2 buah atau lebih bilangan berpangkat dengan basis yang berbeda dikalikan,
atau dibagi, maka pangkat berlaku untuk seluruh basisnya. Seperti yang ini, kalau misalkan bilangan pokoknya atau basisnya berbeda, maka pangkat ini ya milik semua basisnya. Mau itu tandanya dikali ataupun tandanya dibagi. Jadi cara mengerjakannya kita langsung kerjakan satu per satu. Kita lanjutkan pembahasannya ya. Tadi sebelumnya kita sudah membahas sifat yang pertama, yaitu sifat perkalian. Kemudian yang kedua sifat pembagian. Dan yang sekarang akan kita bahas adalah sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi misal seperti ini. Ada A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N di luar kurungnya. Maka itu artinya A pangkat M dikali N. Jadi tanda kurung ini menandakan perkalian untuk kedua pangkat ini. Kita langsung ke contoh soal. Nah, misal ibu punya seperti ini. 2 pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi 3. Cara mengerjakannya yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi kita hanya tinggal mengalihkan pangkatnya saja. Dan hasilnya jadi 2 pangkat 6. Gampang kan? Dari sifat yang ketiga ini dapat disimpulkan bahwa jika bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka sama saja dengan mengalihkan pangkatnya. Jadi kayak tadi, di dalam ada pangkat, di luar ada pangkat, berarti pangkatnya tinggal dikalikan saja. Kayak yang ini nih, 2 dikali 3, hasilnya jadi 2 pangkat 6. Seperti itu ya. Kita lanjut ke sifat yang terakhir, yaitu sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Sifat yang ini sedikit istimewa. Kenapa? Karena untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat dengan basis yang sama ataupun berbeda, maka pangkat berlaku untuk masing-masing basisnya. Jadi mau basisnya sama, mau basisnya beda, pokoknya pangkat itu berlaku untuk masing-masing basisnya. Kemudian kita kerjakan satu per satu, seperti itu ya. Nah, biar nggak bingung, kita langsung masuk ke contohnya ya. Pertama, ibu kasih contoh untuk basis yang sama. Misal ada seperti ini nih. 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Ini basisnya sama ya. Yang depan angka 2, yang belakang pun angka 2. Jadi gimana cara mengerjakannya? Kita harus menghitungnya satu per satu. 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, kemudian 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Setelah itu kita jumlahkan 4 tambah 8 hasilnya 12. Seperti itu ya. Kemudian ada juga contoh untuk basis yang berbeda. Misal ibu punya seperti ini. 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2. Ini basisnya beda ya. Depannya 2, kalau yang belakang basisnya 3. Jadi mengerjakannya gimana? Kita hitung satu per satu. 2 pangkat 3 itu 8 dan 3 pangkat 2 itu 9. 8 ditambah 9 hasilnya 17. Ibu, ini kan penjumlahan. Bagaimana kalau pengurangan? Pengurangan pun cara mengerjakannya sama seperti ini. Oke. Nah, setelah kita mempelajari sifat-sifat pada bilangan berpangkat, dimulai dari yang tadi, yang pertama sifat perkalian, kemudian yang kedua sifat pembagian, yang ketiga
sifat perpangkatan, dan yang terakhir sifat penjumlahan dan pengurangan, barulah kita bisa belajar bilangan berpangkat 0. Oke, kita lanjutkan materinya. Bilangan berpangkat 0 itu didefinisikan seperti ini. A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya seluruh angka dan huruf jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Itu definisi dari bilangan berpangkat 0 ya. Maksudnya seperti ini. Misal, ibu punya 1 dibagi 1. Hasilnya kan 1 ya. Begitupun dengan 2 dibagi 2. Begitupun dengan 3 dibagi 3, 4 dibagi 4, 5 dibagi 5. Bahkan 1 juta kalau dibagi dengan 1 juta lagi maka hasilnya adalah 1. Di sini dapat disimpulkan bahwa A pangkat N jika dibagi dengan A pangkat N lagi maka hasilnya pun adalah 1. Kalau melihat seperti ini ya, bentuknya seperti ini, ibu ingatkan lagi nih ke sifat tadi, sifat pembagian bilangan berpangkat. A pangkat M dibagi A pangkat N, bilangan pokoknya sama, tandanya dibagi, maka pangkatnya tinggal kita kurangi. Oke, kita kembali ke sini. Ini bilangan pokoknya sama, kemudian tandanya dibagi, artinya pangkatnya akan kita kurangkan. Nih, N dikurangi N. Yang ini ya. N dikurangi N berapa sih? Ya, N dikurangi N itu sama halnya dengan 1 dikurangi 1, 2 dikurangi 2, 3 dikurangi 3, dan lain-lain. Hasilnya adalah 0. N dikurangi N itu 0. Maka dari itu A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi awal mula definisi ini terbentuknya dari sifat pembagian bilangan berpangkat. Maka dari itu sebelum kita belajar bilangan berpangkat 0, tadi ibu mengajarkan dulu kalian sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Dapat dipahami? Nah, biar lebih paham, ibu kasih nih contoh soalnya. Contoh yang pertama, 2 dikali. Titik itu kali ya di dalam matematika, jangan lupa. 2 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ingat, tanda kurung menandakan pangkat 0 ini punyanya semua yang ada di dalam. Berarti 2 yang ini pangkatnya 0 juga, 2 yang ini pangkatnya 0 juga. Semua bilangan, mau itu angka, mau itu huruf, kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, awas hati-hati. Kalau yang ini ada tanda kurungnya, yang ini tidak ada tanda kurungnya. Artinya pangkat 0 ini hanya milik angka 2 yang di belakang. Dan angka 2 yang ini tidak punya pangkat 0. Artinya 2-nya yang ini kita tulis kembali di depan. Dan 2 yang ini berubah jadi angka 1. Kenapa berubah jadi angka 1? Karena dia punya pangkat 0. Setelah itu kita kerjakan. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. 1 juta pangkat 0. Mau 1 juta, mau 2 juta, atau 1 miliar. Ketika dipangkatkan 0 dan ada kurung seperti ini ya, awas ya. Ada kurung seperti ini.
Ya udah, hasilnya 1. Lanjut nomor 4. Wah, ini ada hurufnya nih. Jangan khawatir, mau angka, mau huruf, ketika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Karena ini ada kurung ya. Artinya pangkat 0 ini berlaku untuk angka 2 dan pangkat 0 ini juga berlaku untuk huruf Y. Satu lagi contohnya. Nah, ini ya contoh terakhir. 2Y pangkat 0. Antara nomor 4 dan nomor 5 bedanya itu kalau nomor 4 ada kurungnya, kalau nomor 5 tidak ada kurungnya. Berarti pangkat 0 ini hanya berlaku untuk huruf Y, tidak berlaku untuk angka 2. Jadi seperti ini cara mengerjakannya. 2-nya Ibu tulis lagi di depan yang ini. Kemudian Y pangkat 0 hasilnya adalah 1. Setelah itu baru kita kerjakan. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Semoga kalian mengerti ya. Nah, bahasan terakhir yaitu tentang bilangan berpangkat bulat negatif. Definisinya seperti ini. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Kita langsung masuk ke contoh ya. Nomor 1, tuliskan dalam bentuk pangkat positif bilangan di bawah ini. Yang A 3 pangkat negatif 5, yang B negatif 8 pangkat negatif 4. Jadi kita harus mengubah pangkatnya yang negatif ini jadi positif. Kita kerjakan dulu yang A. Tinggal seperti ini saja. Nih, mengikuti yang ini ya. 1 per 3 pangkat 5. Kemudian ini yang B. 1 per negatif 8 pangkat 4. Awas, di sini negatif 8 tidak berubah jadi positif 8. Yang berubah jadi positif hanya pangkatnya saja. Oke. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Tuliskan dalam bentuk pangkat negatif bilangan di bawah ini. Jadi kalau nomor 1 tadi kita disuruh merubah dari negatif ke positif. Kalau nomor 2 ini kita disuruh merubah dari positif ke negatif. Kita langsung ya kerjakan. 1 per 7 pangkat 2 itu kalau dibuat jadi negatif jadi seperti ini bentuknya. 7 pangkat negatif 2. Melihat dari sini ya. Kita acuannya ke sini dulu. Kemudian 1 per negatif 2 pangkat 3 kalau dibuat jadi negatif jadi seperti ini bentuknya. Negatif 2 pangkat negatif 3. Awas, sekali lagi. Yang negatif pada basisnya tidak berubah. Hanya pangkatnya saja yang berubah tanda. Nah, itu dia penjelasan tentang bilangan berpangkat bulat negatif. Dari mulai definisinya, kemudian contohnya. Ibu, kok aku masih bingung ya yang ini? Jadi kesimpulannya bagaimana sih yang ini? Nah, itu dia tugas kalian di rumah. Tugas kalian adalah mencari kesimpulan dari bilangan berpangkat bulat negatif. Karena untuk bahasan lainnya sudah Ibu kumpulkan kesimpulannya di sini. Nah, ini kesimpulan perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Kesimpulan perpangkatan bilangan berpangkat. Kesimpulan penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Kesimpulan bilangan berpangkat 0. Terakhir, kesimpulan bilangan berpangkat negatif. Nah, ini yang jadi tugas kalian. Jadi, kalian hanya perlu menyimpulkan bagaimana sih bilangan berpangkat negatif itu? Apa sih bilangan berpangkat negatif itu sampai seperti yang tadi Ibu jelaskan? Ibu mau tahu kalian bisa menyimpulkan tidak tentang bilangan berpangkat negatif?
Kalau kalian sudah bisa menyimpulkan, boleh kirim ke ibu via WA, sertakan nama dan kelas kalian seperti biasa. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.